Jadi yang diingatkan ini, belajar karma itu benar. Tapi yang harus kamu pelajari itu prinsipnya. Apa yang kita kerjakan jelas akan membawa efek. Bukannya hilang, enggak. Tapi tidak akan segera lalu dikenangkan di sini. Ada periodenya lain-lain. Ada yang di kehidupan ini, ada kehidupan akan datang, ada di periode yang akan datang lagi. Next slide. Buddha ini ngomong, mungkin loh, ini mungkin. Dia bilang, misalnya ada seorang petapa yang waskita, yang bisa lihat nih. Dan dia bisa lihat misalnya bahwa dia bisa fokus, bisa lihat benar-benar. Oh, orang itu kok membunuh di sini, makanya sekarang lahirnya di neraka. Buddha bilang, ya oke. Kalau dia bisa lihat begitu, that's fine, no problem. Tapi pada waktu dia lalu ngomong, oh kalau gitu orang yang membunuh, ini beda kan? Tadi orang itu yang dulunya membunuh masuk neraka, tapi ini diteruskan, terus ngomong, tapi kalau semua orang yang membunuh akan masuk neraka. Nah, ini lain lagi. Yang satu tadi contoh spesifik, Buddha mengatakan ini kalau misalnya Brahmananya itu bisa lihat, dan ini dia bisa lihat benar-benar. Dulu orangnya itu pembunuh, perampok, segala macam. Makanya sekarang lahir di neraka, Buddha bilang, that's fine. Satu instant begitu. Tapi membuat statement bahwa semua yang membunuh akan masuk ke neraka, that's different thing. Di sini Buddha mengajar kita menjadi kritis cara pikirnya. Jangan gampang-gampang menganggap ini, lalu mengatakan ini hukumnya seperti ini atau hukumnya seperti itu. Makanya pada waktu orang ngomong, misalnya kita belajar juga mengenai niyama, mengenai apa. Makanya saya usul, jangan memikirkan itu sebagai hukum, meskipun itu diajarkan semacam itu. Nantinya, kalau kita menganggap ini loh hukumnya, hukum iklim itu mulai dari bulan Januari sampai bulan ini rendang, atau bulan ini sampai bulan ini pas. Harus seperti itu. Makanya kalau hujannya nggak pas, kita anggap ini sesuatu yang aneh. Buddha tidak akan mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan sebagai hukum adalah pratitya samuppada. Ini ada, itu ada. Ini timbul, itu timbul. Yang ini hanya statistik gitu loh. Nah ini juga diajarkan sebagai komentari. Makanya seperti ajaran seperti ini, hukum-hukum seperti ini, jangan menganggap karma itu nasib atau apa. Anggapanmu kalau kamu sudah memberi, kamu akan jadi orang kaya. Ini teorinya kan seperti ini kan ya. Makanya orang kan selalu ke wihara bawa offering, right? Karena selalu ingin mendapatkan sesuatu, right? Karena ini menurut buku kan begitu. Kamu offering, terutama ke wihara, kamu akan jadi kaya. Itu dua hal yang salah. Pertamanya, ini kamu sedikit melecehkan, Buddha. Bawanya jeruk, mintanya menang kontrak 3M. Ini nggak fair kan? Atau kamu bawanya minyak 2 liter minta lulus ujianmu. Ini ya nggak fair. Dalam hal ini. Tapi lebih-lebih dari itu, Buddha mengingatkan di Mahakama Vibhanga. Nih, berbuat baik, lahir tempat baik. Berbuat baik, lahir di neraka. Berbuat jelek, lahir di neraka. Berbuat jelek, lahir di surga. Semua permutasi diatasi. Buddha dasarnya ngomong. Makanya di sini ngomong. Nih, mereka, ini Buddha itu ngomongkan, jangan seperti mereka. Nah, kita harus camkan ini. Para Brahmana-Brahmana yang waskito ini, yang ngomong, ini karena ini, saya lihat ini seperti ini, which is true. Tapi jangan bikin statement yang seperti itu. Sebab mereka itu ngomong, mereka yang tahu ini benar. Mereka yang mengetahui sesuatu yang lain adalah salah. Buddha teach us di sini, don't be person yang binary seperti itu. Hanya karena kamu benar, yang lainnya pasti salah. Ini is so clear, right? The wording is clear di sini. Kemudian mereka juga mengatakan ini adalah satu-satunya kebenaran dan ide-ide lain itu konyol. Suaranya itu kok sepertinya deskripsi kita semua ini. Kita kalau sudah ngotot bilang ini pengetahuan saya benar, yang lainnya salah, ini kan seperti kita kan ya. Ini loh Buddha yang ingatkan, jangan seperti itu. Mengapa? Lalu Buddha ngomongkan, jika kamu ngomong ini adalah satu-satunya kebenaran, gagasan lain itu konyol,
Buddha bilang, saya tidak setuju. Karena lalu katakan, mengapa demikian? Karena apa yang diketahui oleh Tathagata dari Maha Karma Vibhanga ini, itu sebetulnya yang nyata tidak seperti itu. Jadi yang diingatkan oleh Buddha, ini belajar karma itu benar, betul. Tapi yang harus kamu pelajari itu prinsipnya. Yaitu apapun yang kita alami, jelas. Apa yang kita kerjakan jelas akan membawa efek. Bukannya hilang, enggak. Tapi tidak akan segera lalu dikenangkan di sini. Ada periodenya lain-lain. Ada yang di kehidupan ini, ada kehidupan akan datang, ada di periode yang akan datang lagi. Next slide. Dan juga yang lebih-lebih lagi, ada yang sesuatu yang efektif kelihatan efektif, ada sesuatu yang efektif kelihatan enggak efektif, ada kamu enggak berbuat apa-apa. Makanya orang ada yang ngomong kan, orang itu pelitnya luar biasa, kok kaya? Nah, sebab kekayaannya ini lain dengan sebab pelitnya. Pelitnya itu nanti dia bayar lagi, kayanya ini yang sekarang. Paling sering kan kita ngomongkan, why me? Why did it happen to me? Mengapa kok saya begini, padahal saya sudah gini. Kamu protes kan? Nah ini nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti, makanya yang dipentingkan apa? Awasilah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuatkan. Ini loh yang akan menentukan kamu. Sudah itu aja yang kamu pegang. Ini yang kamu pelajari. Yes, apakah saya ngomongkan Karma Vibhanga tidak perlu dipelajari? No, I didn't say that. Tapi jangan menganggap itu sebagai suatu, nih, pegang gini. Ajaran Buddha Dharma ini bacanya harus pakai hati. Jangan baca pinter-pinteran, apalagi kalau sudah bisa ngomong pakai Sanskrit atau pakai Pali. Waduh, peng-pengan. Makanya saya pun kadang-kadang harus pakai Sanskrit, sebab jadi kalian itu percaya kalau saya tahu sesuatu kan. Tapi it's not that. It's read and let your heart talk. Baca begini itu kamu bisa rasakan yang mana beneran seperti apa. Kalau kamu duduk bersimpuh, terutama kalau dengar ke Om Salim ini berjam-jam, kalau nggak masuk akal ya sudah, nggak usah apa, doesn't matter. Tapi tujuan saya ini, I'm sharing with you, ini apa yang dulu saya rasakan gini loh. Ini benar-benar ajaran agama Buddha. Ini bukan agama dalam arti kata seperti agama ini. Nggak pernah dogmatis kok. Kamu selalu akan bisa merasakan. Anyway, ingat Maha Karma Vibhanga, right? Jadi kamu jangan, pada dasarnya Buddha itu ngomong, udahlah jangan pinter-pinter. Ini saya cerita, ini benar. Ini benar, suatu cerita benar. Ada suatu pakar di kota kecil di Jawa Tengah. Sudah sepuh beliau. Istrinya juga sudah sepuh. Istrinya ini koma. Nah kebetulan kita tilik barengan. Wah, istrinya koma, aktivis. Wah, hidupnya ditujukan untuk dharma di rumahnya dibuat gini. Ini pakar ini yang masih muda. Lalu gini, Om, ya Om harus terima ini loh hasil karma. Ini istrinya koma loh lagi. Ini kok komanya sudah lama, ada 2-3 bulan. Ini karma yang harus Om lakukan. Ini dulu mestinya karmanya ini menyiksa atau gini-gini. Saya sampai melongo. Mbok misalnya kamu tahu seperti ini tidak pada tempat yang kamu ngomong itu pertamanya. Keduanya juga belum tentu benar. Ini yang Buddha ngomongkan. Ini, come on, urusan begini-begini, kamu leave it to us, the professional. Artinya para Buddha. Kamu jangan ikut-ikut ingin mentafsirkan sebab ini. Ya, artinya apa sih? Sangat modern. Permutasi dalam hidup ini itu tak terbatas. Permutasinya ini loh, kondisinya ini begitu tidak terbatas. Makanya yang bisa kamu lakukan apa? Kembali lagi ke situ. Buddha ini nekankan terus-terus. Ini loh setiap saat. Mau ngomong mikir dulu. Standarmu apa? Hiri, right? Ini akibatnya apa? Otapa. Patrapi kepiye? Apa terapia? Ini tujuannya apa? Supaya apapun yang kita lakukan sekarang, ini hasilnya seperti apa kita nggak ngerti, tapi pasti baiklah kalau kita jaga ini. Kalau kita tanam semangka, mesti tumbuhnya semangka. Nggak mungkin bisa lain. Bukan acak, bukan apa. Okay? So that's the point of doing this.